Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam acara Ngopi Instan bersama KJRI Hongkong. Ngobrol pintar, interaktif dan spontan. Kita bertemu pada malam hari ini dengan tema menggapai derajat takwa. Namun sebelum kita mulai masuk kepada tema tersebut, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yolvis, sehari-hari bekerja di KJRI Hongkong. Dan teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan follow Facebook KJRI Hongkong dan juga platform sosial media lainnya seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Teman-teman yang ingin aktif dalam kegiatan pada malam hari ini dalam Ngopi Instan edisi Ramadan kali ini, silakan menyampaikan pertanyaan yang selama ini mungkin ada tersimpan menjadi unek-unek. Silakan sampaikan melalui WhatsApp kita di nomor 94001506. Kami ulangi, nomornya 94001506. Mudah-mudahan salah satu atau dua dari yang memberikan WhatsApp nanti kepada kita nanti yang akan bertanya akan menjadi pemenang dengan mendapatkan hadiah dari Bank BNI berupa tabungan senilai 500 Hong Kong dolar. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pemenang Ngopi Instan edisi Ramadan ke-1 dengan penanya terpilih sebagai pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar adalah yang pertama Saudari Anik Khoiriyah, kami ulangi Saudari Anik Khoiriyah, dan yang kedua Saudari Yumiha. Baiklah, sebelum kita masuk ke segmen utama ini, yakni menggapai derajat takwa, pertama-tama kami ingin membahas sedikit mengenai mengapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana kita tahu perintah puasa diberikan oleh Allah kepada kita melalui surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada malam hari ini kita ingin menggapai ketakwaan ini. Bagaimana cara kita menggapai derajat takwa? Ini yang harus kita pelajari dengan berpuasa ini. Berpuasa tidak mudah ya, kalau hanya mengikuti puasa saja mungkin bisa semuanya menahan lapar dan haus, tapi bagaimana puasa untuk menggapai derajat takwa? Inilah yang akan kita gali pada malam hari ini melalui narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita di sini, Bapak Al-Ustadz Abdul Muhaimin Karim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, kita ingin menggali, ya, kita ingin mengetahui apa itu menggapai derajat takwa. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal Pak Ustadz ya. Sebelum Pak Ustadz mulai memberikan tausiah, saya ingin infokan juga sedikit. Pak Ustadz mungkin sudah dikenal oleh jemaah kita di Hong Kong, tapi untuk yang belum kenal, Pak Ustadz sudah tinggal di Hong Kong mungkin lebih dari 18 tahun Pak Ustadz ya. Sejak tahun 2002. Dan ini adalah edisi yang kedua Pak Ustadz hadir bersama kita, karena minggu lalu Pak Ustadz juga sudah hadir di sini bersama kita untuk dalam edisi Ramadan Ngopi Instan kali ini. Baiklah Pak Ustadz, tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan materi mengenai bagaimana menggapai derajat takwa. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah
radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir kembali pada malam hari ini pada acara Ngopi Instan pada edisi yang kedua di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Haji Yulfis yang malam ini menjadi moderator pada acara Ngopi Instan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, terutama sekali rekan-rekan yang ada di Hong Kong dan di Macau. Ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Konjen yang telah merestui acara Ngopi Instan pada bulan Ramadan ini. Juga tentunya kepada Ibu Yuni dari Pen Sosbud dan juga rekan-rekan yang ada di KJRI. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Musola dan Panitia Ramadan Salat Idul Fitri. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggapai derajat takwa ini, Pak Yulfis. Karena mungkin ya sebagian dari kita memang belum tahu ya tujuan puasa itu sebenarnya, Pak Yulfis, telah disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi Bapak Yulfis katakan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga Anda itu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa itu takwa? Takwa itu banyak sekali makna dan definisinya. Tapi yang paling mudah bagi kita, Pak Haji Yulfis, takwa itu adalah satu posisi atau satu derajat yang bisa diartikan sebagai sangat loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ibadah puasa dengan betul, dengan baik, maka dia menjadi orang yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi istimewa dari sifat takwa ini adalah ternyata takwa ini seperti halnya kalau di dunia ini kita mendapatkan pingat ataupun anugerah ya, dari entah itu dari raja ataupun dari sultan ataupun dari kepala negara. Tapi yang namanya derajat takwa ini, Pak Haji Yulfis, ya, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nilainya adalah the best award in the world dan di akhirat. Ya. Jadi derajat ini diberikan oleh Allah sebagai derajat anugerah yang paling hebat, mulia dunia akhirat, bukan di dunia saja. Ya. Dan derajat takwa ini itu bisa diraih oleh siapapun, Pak Haji. Tidak sekedar didominasi oleh para ulama ataupun habib, para ustadz dan lain sebagainya. Siapapun berhak meraih derajat yang tertinggi dari Allah ini. Termasuk kita yang di Hong Kong. Semua tukang beca berhak. Kita semua yang di Hong Kong ini yang bekerja sebagai PMI ya. Iya. Petani, pekebun, pilot, siapapun orangnya berhak mendapatkan derajat. Jadi tidak ada istilahnya diskriminasi ataupun pembatasan stratifikasi sosial atau status sosial. Siapapun boleh meraih derajat takwa ini. Kalau dia dapat, wah luar biasa. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 4. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar solusi yang terbaik.
Dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Dan Allah akan menyampaikan semua kehendak. Inilah award, keuntungan bagi orang yang berpuasa yang mendapatkan titel takwa. Jadi begitu mulianya sifat ataupun titel takwa ini Pak Haji Yulkis, ya. Sehingga kalau kita lebih dekat kepada Allah, indah hidup nih Pak Haji, indah banget. Jangankan dekat kepada Allah, saya dekat-dekat Pak Konjen aja luar biasa. Iya, dekat Pak RT, mesti kita akan dapatkan fasilitas. Pak Camat, Pak Bupati, apalagi Bapak Jokowi ya, Pak Haji, indah hidup ini. Apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk mendapatkan anugerah pingat titel takwa ini yang bisa diraih oleh siapapun? Maka di sana paling tidak ada 5 hal Pak Haji Yulkis ya. Saya sebutkan dulu, nanti kita terangkan satu-satu mungkin kalau ada pertanyaan ya Pak Haji ya. Baik Pak Ustaz. Yang pertama adalah niat tekad bulat yang kuat untuk mencari ridho Allah dalam setiap langkah. Ini maksudnya adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, hendaklah kita harus memulai dengan nama Allah. Orang yang kerjanya memulai dengan bismillah, dengan niat karena Allah, ibadah, dia akan dapat 2 bonus Pak Haji Yulkis. Samalah teman-teman PMI di Hong Kong, di Macau dan lain sebagainya di dunia ini. Kalau dia berangkat dari kampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mau ke Hong Kong, kalau dia niatnya cuma ingin mendapatkan dolar, dia masih rugi sebenarnya. Tapi kalau orang yang niatnya tekad bulat ingin mencari ridho Allah kerja di Hong Kong ini, Pak, bekerja di Hong Kong ini, dia akan mendapatkan 2 bonus. Satu, mendapatkan dolarnya. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata kerja itu sebenarnya adalah keseluruhannya. Kalau kita meniatkan karena Allah, dianggap sebagai ibadah. Orang yang tidak memulai pekerjaannya dengan nama Allah dan tidak menghubungkan ketergantungannya kepada Allah, dijamin puyeng, Pak. Puyeng, mumet, resah, gelisah. Satu contoh. Seseorang yang menggantungkan kesuksesan bisnisnya ya, berdasarkan ikhtiarnya ya, dan berdasarkan strategi yang dirancang dan tidak meniatkan karena Allah, kalau bisnisnya gagal, Pak, kayak corona gini, Pak, stres apa enggak? Wah, stres dan depresi. Tapi kalau orang yang meniatnya karena Allah, dia gagal, pahalanya Pak, dari mulai awal dia bangun pagi kerja, 7 tahun tiba-tiba gagal. Semuanya dari awal dia bekerja, sampai dia gagal ketika itu, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya tidak akan hilang, Pak Haji. Inilah kehebatan orang yang melingkan ataupun menghubungkan dirinya ketika dia memulai bekerja ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis dikatakan, barang siapa malam yabda bi bismillah fahuwa akhta. Barang siapa yang tidak memulai pekerjaannya dengan bismillah, maka keberkahannya akan terputus, Pak Haji. Oke, baik Pak Ustadz. Kebetulan kita sekarang sudah ada pertanyaan di sini yang mungkin bisa kita bacakan dari teman-teman yang datang yang menyampaikan melalui WhatsApp kepada kita. Silakan baca nggak Pak Ustadz? Satu-satu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Karim. Saya Ibu Harni Nur Nalifa dari Maunsan. Saya ingin bertanya, apakah saya wajib, nomor 1, apakah saya wajib membayar zakat untuk setiap pendapatan selain gaji? Misalnya di Hong Kong kita juga berbisnis atau berdagang online, dan berapakah besarnya zakat untuk uang bonus? Baik. Yang pertama Pak Ustadz. Itu dulu ya. Ya, baik, saya akan jawab Pak Haji Yulkis ya. Terima kasih kepada Ibu Harni ya, Ibu Harni yang telah bertanya pada kami di sini. Saya akan jawab bahwa
apapun bentuknya pekerjaan, walaupun dia itu tidak resmi seperti gajian, Pak ya. Ya. Kalau kita bekerja, itu hukumnya tetap kita memberikan zakat malnya, Pak. Ya, tetap 2,5%, Pak. 2,5%. 2,5% dari income yang kita dapatkan. Ya. Nah, adapun masalah bonus, teman-teman sekalian, terutama pada ibu yang bertanya, kalau bonus ini kesepakatan ulama menyetujui, bersepakat bahwa zakatnya itu adalah 5%. Termasuk bonus itu hadiah, ya, pemberian, ya, dan sejenisnya lah yang tidak memerlukan pekerjaan tenaga, Pak. Ya. Ya, maka akan lebih besar zakatnya. Dan kesepakatannya adalah 5%. Begitu, Pak. Ya. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bolehkah saya melaksanakan sholat fardu jamak takdim atau jamak takhir secara beruntun sehari-hari, mengingat majikan saya non-muslim? Ya, ini sholat jamak, Pak Ustaz ya. Baik. Dia melakukan berulang-ulang sehari-hari karena majikannya non-muslim. Baik. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua adalah ringkasnya dibolehkan karena di situ ada ilat. Ilat itu artinya ada sebab, Pak. Ada sebab. Ya, ada sebab. Imam Ibn Hambali, Ahmad bin Hambal, beliau membolehkan hal ini karena ada ilat, karena ada sebab itu yang menghalang dia untuk melakukan sholat. Jadi dibolehkan untuk menjamak, baik itu jamak takhir ataupun jamak takdim. Apalagi kalau dia bekerja di rumah ataupun tempat milik non-muslim. Ya, ini dibolehkan menurut beliau. Jamaknya itu tentunya ya jamak takhir gitu ya. Boleh jamak takdim, boleh juga jamak takhir ya. Dan bahkan Nabi sendiri pernah beliau dengan tidak hujan, tidak dalam keadaan musafir ya. Beliau pernah menjamak pada suatu waktu. Ketika ditanya Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah menjamak sholatnya walaupun beliau itu tidak bermusafir dan tidak hujan deras? Beliau mengatakan, saya tidak mau memberatkan umatku di kemudian hari. Nah, jadi pada ibu-ibu yang ataupun bapak-bapak ya, yang sulit melakukan sholat secara tunai, maka dibolehkan untuk menjamak takhir ya, karena dalam Al-Quran dijelaskan juga ya, wala junaha an taksuru ya, tidak apa engkau mengkosor sholat itu ya, yang penting ada sebabnya ya. Baik Pak Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang terakhir. Dan bagaimana hukumnya jika melaksanakan sholat fardu di kamar mandi, Pak Ustaz, ketika majikan semua di rumah? Serta bolehkah arah kiblat menyesuaikan arah kamar atau tempat yang saat itu kita gunakan untuk sholat, mengingat di Hong Kong kamar atau ruangan serba sempit? Nah, ini problem paling banyak kita alami di Hong Kong ini, Pak Ustaz. Ya. Kedua-duanya dalam kondisi darurat, Pak Haji ya. Jadi dalam kaidah usul fiqh, kalau memang kita dalam kondisi darurat, itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, lebih baik orang itu sholat di tub atau di kamar mandi daripada dia tidak sholat sama sekali, Pak Haji. Iya. Dan Allah Maha tahu kepada yang bertanya. Allah Maha tahu dengan kesungguhan kita yang kita mau beribadah menyembahnya. Ya. Dan menurut saya, yang namanya toilet di Hong Kong, Pak, tapi bukan di tempat itunya ya. Ya. Saya kira lebih bersih daripada mungkin tempat yang lain. Ya. Jadi saya berpendapat, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kondisi ini Allah Maha tahu. Kemudian masalah kiblat ini juga masalah darurat sebenarnya. Rumah ini bukan rumah kita, kan begitu ya? Kita di situ hanya numpang lah, istilahnya 24 jam per hari lagi, ya. Dan tidak boleh kita misalnya meminta ataupun merubah dan lain sebagainya, maka sudah lakukan. Aina matakunu atau aina matuwallu wujuhakum, dimanapun ya Anda menghadap fatamma wajhullah, maka di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun kiblatnya tidak tepat ya, ataupun lebih miringnya lebih jauh, sudah yakini bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah itu ada di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya, bagi penanya dan teman-teman semua yang mempunyai nasib sama ya, itu insya Allah salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya. Baik, kita sebelum masuk, masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Silakan. Yang akan kita bacakan di sini.
Assalamualaikum Ustadz, nama saya Nuni dari Vanlik. Sehari-hari pekerjaan saya memelihara anjing 3 ekor. Bagaimana ya Pak? Bagaimana ya Pak supaya sholat saya sah? Sulit juga mencari pasir karena tinggal di apartemen. Terima kasih. Baik, pertanyaan cukup sering muncul mengenai ini, ya. Ya, bagus sekali ya. Nah, kepada penanya saya ucapkan terima kasih. Perlu diketahui bahwasanya anjing itu najisnya itu sebenarnya cuma liurnya, ya. Adapun bulunya, kulitnya, kakinya itu enggak najis. Iya. Jadi artinya kalau tangan kita, kaki kita ataupun anggota badan kita terkena jilatan anjing ataupun liur anjing, kalau pasirnya itu ya memang zaman dulu belum ada sabun ya. Iya. Iya, zaman Nabi dulu nggak ada sabun. Ya, sulit ya. Maka alat yang paling bagus ketika itu adalah tanah. Karena tanah ini sama juga mengandungi zat klorin kalau nggak salah ya. Jadi zat pembersih ya, yang zatnya itu hampir sama. Sabun dengan tanah. Jadi untuk zaman sekarang saya berpendapat bahwa dengan menggunakan sabun itu sudah memadai, Pak. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya gara-gara kita itu memelihara anjing majikan sehingga kita berpendapat aku nggak mau sholat lah karena sholat aku nanti nggak diterima gitu, Pak. Ini anggapan yang tidak betul kalau menurut saya. Ya, yang tidak betul itu yang nggak sembayangnya itu. Ya, adapun kita kalau dapat najis itu tadi kemudian kita cuci langsung sholat, ya. Kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anjing itu jangan dibenci, ya. Anjing juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, gara-gara memberikan berbuat baik kepada anjing dengan memberikan air minum, ya. Seorang pelacur itu yang memberikan air minum, Pak. Kemudian dia bertobat, dia dimasukkan oleh Allah dalam surga. Masya Allah. Jadi jangan membenci anjing, anjing juga makhluk Allah. Ya. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, ya. Rahmat ke seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Jadi jangan dianggap sebagai alasan untuk tidak sholat, Pak. Begitu, Pak. Betul, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi? Mungkin bisa kita. Ya, ini Pak Ustaz. Ada satu lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya Sri Lestari, tinggal di Kowloon Bay. Pak Ustaz, bagaimana cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan ketakwaan di hati kita? Sungguh, saya telah membuang-buang waktu saya untuk bermain dengan HP saya. Ini juga problem kita nih Pak Ustadz, di zaman saat ini. Betul. Memegang HP. Saya kira ini pertanyaannya sangat tepat dengan tema kita hari ini, malam hari ini, Pak. Iya. Yaitu menggapai derajat takwa. Iya. Jadi 5 ya, saya sebutkan lagi. Ya. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan kapanpun, dimanapun, itu harus diniatkan karena Allah. Niat ibadah. Itu insya Allah takwanya akan meningkat, Pak. Amin. Yang kedua, kita harus percepat taubat. Atau perbanyak taubat. Ketika kita salah kepada Allah, cepat-cepat istighfar. Sama halnya dengan, misalnya kita punya salah dengan sama teman, atau dengan majikan, ya, maka cepat-cepat minta taubat. Jangan disimpan berlama-lama sehingga nanti sampai berkarat. Sulit nanti untuk membersihkannya. Minta ampun, Ustaz. Minta ampun. Besoknya dosa lagi, ya taubat lagi. Lusanya ini dosa lagi, taubat lagi terus, karena manusia itu nggak ada yang bersih, Pak. Ya, makanya Nabi mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah dengan bertobat kepada Allah. Tobat lagi, sampai dia meninggal. Yang ketiga adalah jauhi maksiat. Nah, tadi yang bertanya bagaimana supaya takwanya meningkat. Sekecil apapun yang namanya maksiat itu artinya larangan, Pak. Maksiat itu larangan. Artinya larangan. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah, insya Allah hati kita akan tenang, Pak. Sama halnya ketika kita di Hong Kong ini. Kita mematuhi perintah-perintah peraturan Hong Kong. Menjauhi larangan-larangan peraturan Hong Kong ini, insya Allah akan selamat, Pak. Hidupnya tenang. Dengan Allah juga demikian. Dan yang keempat adalah kelima ya. Yang keempat, Pak Ustaz. Keempat, menjauhi maksiat tadi. Menjauhi maksiat. Ya. Kemudian yang keempat adalah
perkuat ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita sudah niatnya betul-betul karena Allah, Pak. Setiap perbuatannya yang kita lakukan. Yang kedua, kita mempercepat taubat, perbanyak taubat kepada Allah. Yang ketiganya, kita menjauhi maksiat. Yang keempat nih, kita harus perkuat ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita memperkuat ketaatan kepada Allah? Banyak sekali caranya, Pak. Di antaranya adalah ada satu singkatan yang namanya ACT. Aku Cinta Quran. Nah, ya, bikin program. Dalam Ramadan ini misalnya, aku harus membaca 1 juz 1 hari. Ini program yang luar biasa. Kalau kita mampu melakukan program-program ini, insya Allah derajat takwa itu kita akan gapai. Ada lagi misalnya ACS, Pak. ACS apa itu? Aku cinta sedekah. Cinta membantu orang, suka membantu orang, ya. Nah, ada lagi ACT. Aku cinta tahajud misalnya. Nah, kalau kita dapat memprogramkan, ya, sholat malam, ya, kalau bulan puasa ya sholat tarawih dan witir, apalagi ditambah waktu malamnya, Pak. Wah, saya kira orangnya akan mendapatkan award dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya takwa itu tadi. Takwa. Ya. Dan yang kelima adalah tebarkan manfaat faedah kepada orang lain. Orang yang selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain, insya Allah dia akan meraih derajat itu. Dan caranya mudah sebenarnya. Menebar manfaat bukan sekedar menebar secara materi, Pak. Menasehati teman, memberikan motivasi, bahwa ini paling diinginkan oleh Nabi, paling disukai oleh Rasul, ya, memberi petunjuk, memberi idea, ya, apalagi dengan memberi misalnya materi ditambah. Karena apa? Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah itu, Pak Haji Yulkis, akan diberikan kepada hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Jadi artinya apa? Untuk mendapatkan pertolongan Allah, syaratnya satu, kita menolong orang. Jadi mudah, ya. Kalau kita ingin dihargai, hargai orang. Kalau kita ingin disenyumi orang, sering-sering senyum. Ya. Kalau kita ingin dihormati orang, hormati orang lain. Kalau kita ingin dikayakan Allah, berikan kekayaan kepada orang lain. Baik itu kekayaan berbentuk ilmu, harta, pengalaman, dan lain sebagainya. Ya, sampai-sampai kepada orang jahat pun, Pak Haji Yulkis, kita harus menjadi orang yang generous, ya, harus menjadi orang yang suka membantu mereka. Bayangkan para pemirsa sekalian, ya, kalau kita misalnya hidup tinggal di satu komplek yang dikelilingi, misalnya kita ada tetangga, ada 8 tetangga, yang ke semua tetangga ini orang-orang yang nggak benar semua, Pak. Penjahat, pembegal, maling, pembunuh, pokoknya pemabok semuanya ini, Pak, ya. Iya. Kalau kita baik dengan mereka, Pak Haji Yulkis dan para pemirsa sekalian, insya Allah kita akan damai selamat, Pak. Bagaimana caranya? Misalnya begini, supaya kita lebih aman ya dari lingkungan orang yang jahat-jahat ini. Ketika kita masak misalnya, Pak Haji Yulkis, Nabi pernah mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila kamu masak sayur sop, kalau di kita mungkin ya rawon ya, ataupun tom yum, sayur asem, rendang dan lain sebagainya ya. Bentuknya ada kuahnya. Perbanyak kuahnya kata Nabi. Ya. Lalu bagikan kepada tetangga-tetangga. Ya mungkin karena waktu itu dagingnya mahal ya Pak Haji Yulkis ya. Sehingga ya sekilo tapi cukup untuk semua tetangga. Dikasih sedikit. Besoknya lagi kita masak biryani misalnya, makanan biryani ya. Dibagi semua sedikit. Terus kalau kita terus berbagi, insya Allah kita akan aman. Ya, dan dengan begitu anak gadis kita akan aman Pak Haji. Ya, kambing-kambing kita di belakang rumah akan aman. Ya, pepaya, tanaman, pisang dan lain semua akan aman dan mereka tidak akan berani mengganggu kita. Pokoknya ini menebarkan manfaat, Pak Ustaz. Betul, menebarkan manfaat. Dan ini termasuk daripada tanda-tanda untuk meraih derajat apa tadi? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu secara ringkasnya. Baik, Pak Ustaz, minum dulu, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Wah, ini kopi Starbucks bukan ya? Bukan, Pak Ustaz, kopi instan.
Terima kasih Pak minumnya. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Nah, selanjutnya ini Pak Ustadz. Ya. Kita sering dengar ya dari teman-teman juga. Misalnya dia mengatakan begini, Ustadz. Dia melakukan puasa itu setelah berusia 20 tahun. Iya. Ya Pak Ustadz ya. Sedangkan usia baliknya dia kan pada usia 12 tahun itu. Iya. Nah, saat ini di usia 25 tahun, dia merasa apakah wajib dia mengerjakan puasanya yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Oh iya. Ya, ini ada juga yang seperti itu yang sering mungkin bertanya ya. Jadi hukum kepada teman yang menanya tadi, ya. Jadi dari mulai umur 20 tahun, Ya. 20 tahun ya? Ya, dia baru mulai mengerjakan puasa. Puasa ya. Berarti dari mulai balik tadi sampai ke umur 20 tahun, Dia berarti puasa. berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun ya. Maka dia hukumnya wajib untuk mengqadha puasanya. Karena hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Ya, dalam Al-Baqarah 184. Dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi walaupun memang sudah melampaui berapa tahun ya, sudah lama, tetap kata Nabi, kalau kita punya hutang dengan manusia saja harus dibayar. Tadi Yulkis ya. Apalagi dengan Allah. Hutang dengan Allah. Wa huwa ahaqqu, ya. Dia akan lebih berhak untuk membayar hutang karena Allah. Jadi upayakan pada si penanya yang dulunya mungkin ya khilaf ataupun tidak tahu ya, upayakan untuk menyicil lah, installment lah kalau zaman sekarang lah ya. Ya mungkin seminggu sekali dia bayar ya. Kalau sebulan sudah 4 kali ya. Jadi insya Allah pelan-pelan ya kita bayar utangnya secara cicilan. Dengan begitu insya Allah kewajiban kita kepada Allah, hutang kita, puasa kita kepada Allah ya akan dapat kita lunasi insya Allah. Dan perbanyak taubat kepada Allah, beristighfar atas kekhilafan ini ya. Dengan begitu insya Allah Allah akan mengampuni. Dan ini masih untung sekali dia sadar ya Pak Haji ya bersyukur kepada Allah. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, kita masih ada beberapa pertanyaan ini. Kita akan coba lihat. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Ika. Saya mau tanya, 1, bagi PMI di Hong Kong, lebih afdol mana? Kita mengeluarkan di Indonesia atau salurkan ke lembaga amil yang sah di Hong Kong sini? Ini mungkin masalah zakat nih Pak Ustadz ya. Yang kedua, lebih afdol mana? Langsung memberikan zakat ke yang berhak menerima atau melalui lembaga penerima amil zakat? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang pertama lebih afdol mana kita mengeluarkan di Indonesia atau maksudnya mengeluarkannya langsung ke Indonesia gitu ya, langsung ya, mungkin mengirim ke keluarga gitu di Indonesia. Baik ya. Jadi nomor 1 dalam Al-Quran dijelaskan bahwa memberi itu wa'atidal qurba haqqahu ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan yang dimaksud dengan kedekatan itu ada 2. Kedekatan secara darah, yaitu keluarga, kayak kita dengan adik-adik, beradik kita, ataupun paman dan lain sebagainya, family lah ya. Yang keduanya adalah kedekatan secara fisik. Misalnya di Hong Kong kita bertetangga dengan teman yang sedang di-terminate misalnya. Nah ini dekat. Maka yang paling baik adalah menyalurkan ke situ. Kenapa kita harus menyalurkan pada orang yang lebih dekat? Nabi pernah mengatakan, ya, orang yang menyalurkan kepada orang atau keluarga yang terdekat atau teman yang terdekat lah begitu ya, itu akan mempunyai 2 bonus Pak Haji. Yang pertama dapat pahala zakatnya itu. Yang kedua, dia akan mendapatkan kekuatan ukhuwah persaudaraan itu. Ya, karena kita memberi dan orang yang diberi itu tahu dari kita. Maka dia akan mendoakan kita dan akan respect kita. Apalagi kalau kita memberikannya misalnya rutin tiap bulan, tiap tahun. Kemudian kita pulang ke tanah air, ya, mengunjungi orang itu. Kira-kira bagaimana sambutan mereka kepada kita? Nah, jadi 2 hal ya. Jadi kedekatannya itu 2 hal keuntungannya. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala zakatnya itu. Yang kedua, silaturahmi antara kita yang memberi dan orang yang menerima itu akan lebih kuat dan hubungan spiritnya akan lebih tinggi lagi. Jadi begitu. Ini yang pertama ya. Yang keduanya apa tadi? Yang kedua, pertanyaan kedua, lebih afdol mana langsung memberi zakat ke yang berhak menerima atau melalui lembaga penerima ambil zakat?
menurut saya kalau kita tidak tahu ya target orang yang kita mau beri, ya melalui ambil zakat. Tapi kalau kita tahu targetnya, kayak tadi keluarga kita ya sudah misalnya dititipkan ke orang tua kita, tolong nanti berikan ke saudara-saudara terdekat kita. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu, misalnya di Indonesia nggak punya keluarga, nggak punya teman ya sudah yang terbaik adalah melalui lembaga di Hong Kong ini. Dan lembaga di Hong Kong ini banyak ya termasuk Dewan DD ya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan punya teman-teman PMI ini ya, dan juga kami di Islamic Union juga menerima zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Jadi mudah penyalurannya insya Allah. Kalau seandainya kita tahu tempat penyalurannya, kita lebih bagus kita langsung ke situ. Tapi kalau nggak tahu lebih baik kita minta melalui badan amil. Betul. Ya. Baik. Baik, kami ulangi kembali. Bagi yang ingin bertanya, silakan WhatsApp ke 94001506. Yang ragu-ragu, mudah-mudahan unek-unek yang selama ini masih diragukan oleh teman-teman bisa dijawab langsung oleh Pak Ustadz pada saat ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, Pak Ustadz. Silakan. Di sini ada Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Saya mau tanya, apakah puasa kita sah sedangkan kita tidak sholat? Bagaimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada si penanya. Saya berpendapat bahwa masih bersyukur, alhamdulillah Pak. Ya. Dia mau puasa loh ya. Kalau dia sudah nggak sholat, nggak puasa lagi Pak. Waduh, double ini ya. Jadi saya berpendapat insya Allah dengan puasanya itu ya dia akan menyadari bahwa dia nantinya akan sholat ya. Dan insya Allah kita harus husnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa puasa orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang sholat ini adalah tiangnya agama Pak. Ya, rumah ini kalau nggak ada tiang kira-kira bagaimana? Bisa rubuh. Agama juga demikian. Tapi alhamdulillah ada kesadaran dia puasa ya. Iya, saya yakin banget nanti dia lama-kelamaan dia akan menyadari ya tentang rukun Islam itu sendiri ya, yang jumlahnya ada 5 ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Jadi kepada penanya saya doakan mudah-mudahan Anda akan diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat, karena sholat ini kata Nabi ya, sholat ini diibaratkan dalam agama sebagai kepala pada badan. Ya, bayangkan kalau manusia tidak punya kepala, Pak, bagaimana? Dinamakan manusia bukan? Bukan manusia. Bukan. Ya, manusia masih dinamakan manusia, walaupun kedua kakinya misalnya buntung semua patah. Ya, kemudian ditambah kedua tangannya nggak ada lagi, masih dipanggil manusia bukan Pak Haji? Masih. Cacat. Sudah tangannya nggak ada, 2 telinganya nggak ada semua, masih manusia Pak? Masih. Hidungnya rapat, masih manusia? Masih Pak Ustaz. Badannya terbelah stroke 1, masih manusia? Masih. Tapi kalau sudah kepalanya nggak ada, duduk di sini, dengerin ceramah kita ini, apakah disebut manusia Pak Haji? Ya mungkin pocong Pak ya. Kabur kita semua. Nah jadi upayakan teman-teman yang belum sempat sholat ya, supaya berusaha. Ya, berusaha. Makanya harus ada niat yang kuat, ya. Karena dengan niat yang kuat ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya, mari kita baca pertanyaan dari bersangkutan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Susi di Kowloon mau bertanya terkait Lailatul Qadar yang turun di 10 malam akhir puasa, utamanya malam-malam ganjil. Bagaimana dengan wanita yang haid di waktu tersebut? Karena haram puasa, haram baca Quran, haram sholat. Padahal untuk memperoleh malam Lailatul Qadar, kita diperintah memperbanyak ibadah dan baca Quran. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya yang tentunya sering dialami oleh teman-teman kita di Hong Kong dan di Macau ya. Kalau Allah sudah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti kita beribadah 1000 bulan, Pak ya. Ini semuanya untuk keseluruhan orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang yang sedang berhalangan, ini juga dijamin oleh Nabi, tetap dia akan mendapatkan apanya?
malam Lailatul Qadarnya itu. Dengan syarat apa? Dia harus selalu berzikir kepada Allah, ya, meninggalkan segala yang dilarang. Seperti yang 5 itu tadi, Pak. 5 poin itu ya. Jadi karena tidak menjadi alasan kita nggak sembahyang, kemudian kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kita tidak sembahyang juga bukan kita yang menghendaki, Pak, tapi Allah yang menyuruh, ya. Karena ini kudrat manusia, kudrat seorang wanita yang memang harus ada menstruasi, ya. Jadi untuk meraih Lailatul Qadar, ya, bukan penghalang bagi orang yang sedang haid. Caranya banyak tadi, ya. Istighfar, tahlil, zikir, takbir, masih bisa memberi bantuan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Itu juga salah satu untuk mencapai malam Lailatul Qadar, ya. Jadi banyak sekali cara, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini walaupun kita dalam kondisi sedang haid. Sebab itu memang yang namanya Lailatul Qadar ini rahasia Allah, Pak. Kita tidak ada yang tahu manusia ini, ya. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah, ya. Dan usaha ikhtiar terus untuk mendapatkan satu malam yang nilainya lebih dari 73 tahun, ya, secara kontinu kita beribadah. Itu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Masih ada satu pertanyaan lagi nih, Pak Ustadz, yang silakan. Bisa kita bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz. Saya mau bertanya tentang bagaimana hukumnya potong kuku dan rambut pada waktu kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, sholat tarawih nyicil. Maksudnya sholat tarawih belum rampung, ada telepon rumah majikan berdering, masuk, terpaksa kita lari angkat telepon. Ternyata majikan minta dijemput. Terus bagaimana tarawih kita, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang pertama dulu ya. Hukum kita memotong rambut dan kuku dalam ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Itu memang disunahkan, Pak. Ya, kecuali mungkin ada beda di dalam bulan Ramadan. Tidak dilakukan. Iya, dibolehkan, malah sunnah. Oh, disunahkan. Iya, malah sunnah. Malah kita harus bersih, ya. Iya. Iya, artinya kuku kita harus bersih. Dalam Islam itu kan ada 5 fitrah, Pak, yang disunahkan, ya. Yaitu apa? Potong kuku, kumis, ya, merapikan, tiak, ya, mandi, khitan, ya. Ini termasuk hal-hal yang disunahkan dalam agama, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah orang yang haid, bukan puasa ya. Tadi kan pertanyaannya puasa ya. Apakah orang yang sedang haid itu boleh menggunting rambut dan memotong kuku? Ternyata Ummu Barakat dalam riwayatnya menyatakan dibolehkan oleh Nabi SAW. Karena Islam itu agama bersih. Bayangkan kalau kita misalnya dilarang memotong kuku, Pak, ketika haid. Dan haidnya itu mungkin yang melebihi dari 1 minggu. Kira-kira kayak apa panjangnya dan gak enaknya. Kalau saya sedikit aja nggak dipotong, rasanya sakit perut, nggak enak. Iya, apalagi misalnya nifas, ya, bagi wanita. Nifas itu kan lama itu, hampir sebulan. Bayangkan tidak pernah disampo, dipotong ataupun kukunya dipotong, maka dia akan bisa menimbulkan penyakit. Sebab itu dibolehkan bagi wanita haid, ya, untuk memotong kuku dan memotong rambut. Dan tidak perlu kuku itu harus dicari-cari atau rambut itu harus dicari-cari di mana yang jatuh gitu ya. Karena rambut dan kuku ini adalah anggota badan yang tumbuh. Jadi tidak perlu kita mencari-cari sehingga menyulitkan, menyusahkan kita. Apalagi kondisinya bukan karena haid yang hanya pada bulan Ramadan, maka berpuasa maka akan lebih dibolehkan lagi. Tadi yang kedua apa itu, Pak? Sholat tarawih nyicil. Wah, ini bagus sekali nih, Pak. Bagus ini ya, karena memang kalau kita lihat pada sejarah tarawih ini, pada para pemirsa sekalian, ya, ternyata yang namanya tarawih itu sembahyang rileks, Pak. Tarawih itu artinya rileks, ya. Artinya apa? 2 rakaat dulu, rileks, minum dulu boleh, ya. Jadi nggak continue terus. Itu namanya tarawih, ya. 2 rakaat lagi, misalnya dia haus, boleh dia ke dapur. Maksudnya batasnya sampai menjelang subuh itu. Ya, yang pentingnya adalah waktunya itu tadi, setelah sholat sunnah isya, ya, sampai fajar, boleh dibolehkan, ya. Jadi itu arti tarawih, dan memang tarawih seperti itu, ya, sholat yang rileks, ya, bukan sholat seperti
terus continue tidak, ya. Jadi boleh kita istirahat. Tarawih berasal dari perkataan istirahat, roha, relax, dibolehkan. Jadi tidak menjadi halangan kalau misalnya kita sedang sholat 2 rakaat, tiba-tiba ada bunyi telepon ya, berdering ya, kemungkinan majikan yang menelpon, maka tidak mengapa ya, kita lari menyambut deringan telepon itu dan kemudian kita menyambung sholat tarawih kita, Pak. Begitu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Jadi tadi ada 5 yang Pak Ustadz sampaikan. Betul. Untuk menggapai derajat takwa ini. Yang pertama yaitu tekad yang kuat. Betul. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memperbanyak taubat, Pak Ustadz ya. Yang ketiga kita harus menjauhi maksiat. Betul. Yang keempat memperkuat ketaatan. Dan yang kelima menebarkan manfaat. Iya, Pak Ustadz ya. Sekali. Jadi dengan 5 hal ini kita bisa menggapai derajat takwa yang diidam-idamkan semua orang yang beriman. Iya. Begitu Pak Ustadz ya, yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini Ustadz yang kita pernah terima di sebelumnya yang disampaikan ke kami. Silakan disampaikan di sini. Jika majikan saya mengajak saya memasuki tempat ibadah bukan tempat ibadah Muslim seperti Nasrani atau temple gitu Pak Ustadz ya, atau ini di Hong Kong ini banyak seperti ini. Terus bagaimana hukumnya dengan saya? Apakah saya dibolehkan masuk ke tempat ibadah tersebut? Dan apakah boleh jika saya ingin mengadakan sholat fardu di tempat tersebut begitu masuk sholat waktu sholat? Itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih banyak, cukup bagus pertanyaannya. Kan ini mungkin dialami juga oleh teman-teman yang lain ya Pak Haji ya. Jadi prinsipnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan, aku telah diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama adalah waju'ilat liyal ardu masjidan. Ya, Allah telah menjadikan tanah bumi ini sebagai masjid, maksudnya untuk tempat sujud, untuk sholat. Jadi artinya bahwa dimanapun kita sholat itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh sholat di gereja, sebenarnya dibolehkan, Pak. Boleh. Pernah Sayyidina Umar ketika diminta sholat di gereja ketika beliau jadi khalifah. Namun karena beliau itu khawatir nantinya setelah beliau meninggal, takut-takut kalau gereja itu nanti dimasuki oleh orang-orang Muslim untuk sembahyang. Akhirnya beliau nggak mau sholat di dalamnya, tapi beliau sholatnya di pekarangan. Nah, ya. Jadi kalau di pekarangan, ya apalagi lebih boleh. Yang walaupun di dalam juga sebenarnya boleh. Tapi kalau menurut saya mungkin takut nanti akan menimbulkan fitnah, Pak. Dikiranya kita sholat di gereja, ada teman kita, tetangga kita ngelihat kita, wah ini orang udah masuk ke situ misalnya, gitu ya. Ini namanya fitnah. Jadi yang paling bagus adalah melakukannya di luar. Saya sarankan. Yang walaupun ya secara prinsipnya dibolehkan kita melakukan di dalam gereja itu, Pak. Ya, dan ini didasarkan oleh riwayat Sayyidina Umar sendiri. Ya, jadi sekali lagi boleh ya sholat di pekarangan ataupun di belakangnya. Ya, kalau tidak menimbulkan fitnah, misalnya kita dalam kondisi ya lagi seminar misalnya di kantor di gereja, kita boleh sholat di situ, Pak. Ya, karena itu tidak menimbulkan fitnah kalau dalam kondisi seminar misalnya ya. Ya. Jadi berarti kalau mereka masuk itu, apalagi masuk aja itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi jangan merasa bahwa ini dilarang segala macam. Nggak ada masalah. Apalagi kita mengantar nenek-nenek misalnya ya sampai tempat duduknya. Itu banyak teman-teman kan seperti itu dalam kerja kan, mereka harus mengantarkan nenek atau hanya anaknya. Ketika kita di dalam, tentu kita tidak boleh mengikuti misa dan kebaktian mereka. Ya, tugas kita mengantarkan majikan di situ. Ya sudah, kita perhatikan saja misalnya kalau kita harus di situ ya. Kita perhatikan, observe ya rekan-rekan kita yang beragama Nasrani misalnya melakukan ibadah mereka, kita harus menghormati mereka. Baik, Pak Ustaz. Kemudian begini Pak Ustaz, ini dalam kondisi Hong Kong yang penuh keterbatasan, terutama untuk kita yang warga Muslim ini Pak Ustaz ya, dengan bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat di tempat ibadah yang di masjid seperti kita di tanah air, itu kan semua penuh keterbatasan kita di Hong Kong ini. Itu apakah masih mungkin kita mendapatkan derajat ketakwaan yang kita harapkan itu? Kalau mungkin di Indonesia mungkin teman-teman
yang di Indonesia mungkin mereka penuh kemudahan lah Betul. secara agama begitu Pak Ustadz ya. Ya. Tapi di sini kan mereka kesulitan. Iya. Apakah derajat takwa itu mungkin juga mereka dapat? Sangat memungkinkan Pak Haji. Sangat memungkinkan. Bahkan perjuangan kita di sini adalah luar biasa Pak. Daripada di tanah air ya. Dan tanah air itu ya istilahnya nggak perlu kerja keras untuk sholat apa ya. Tapi kalau di sini ya itu luar biasa halangan dan rintangannya. Maka untuk melakukan perintah-perintah Allah itu, insya Allah pahalanya itu akan lebih lebih besar ya. Dan untuk mendapatkan derajat takwa, insya Allah akan dapat Pak. Dapat Ya, akan dapat itu. Apalagi di sini kan kalau misalnya masjid itu serba terbatas, Iya. ya. Dan ini akan menjadi penghalang kita dan Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu, ya. Jadi untuk mendapatkan takwa dimanapun, kapanpun, ya, akan bisa diraih oleh siapapun. Ya, jadi jangan sampai pesimis, ya. Kita tinggal di di rumah ataupun lingkungan orang-orang yang bukan Muslim, ya, sehingga kita tidak perlu rajin-rajinlah sholat. Nanti ajalah kalau sudah pulang ke tanah air, kita mulai tobat dan lain sebagainya, Pak, ya. Ini harus dibuang. Kita harus meyakini bahwa derajat takwa itu bisa kita dapatkan dimanapun, kapanpun. Begitu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita yang udah mau WhatsApp ke kita. Silakan. Assalamualaikum. Ustadz, kalau disuruh majikan bakar kertas-kertas sembahyang itu bagaimana ya? Baik. Ini Pak Ustadz, bagus banyak ini. Ya. Yang di sini yang bakar-bakar kertas. Pada penanya ya. Dalam hadis dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu didasarkan kepada niatnya. Kalau kita niatnya membakar itu hanya untuk menolong majikan sembahyang, itu nggak berdosa, Pak. Ya, bahkan Nabi sendiri pernah membuat satu MOU, Pak, dengan orang-orang Nasrani sedunia, ya. Yang sekarang MOU-nya ada di Saint Catherine, ya, di Mesir. Itu diantaranya poin MOU Rasulullah itu mengatakan bahwa kalau kamu, para sahabatnya, dimintai untuk membantu orang-orang Nasrani untuk membangun masjid, maka bantulah mereka. Kenapa begitu? Karena dengan mereka itu aktif beribadah, itu lebih baik, ya, daripada mereka tidak beribadah. Nah, ini juga halnya sama, Pak. Jadi analoginya sama. Kita hanya mengantarkan kertas itu untuk membakar. Yang penting sudah, jangan kita niatnya itu sembahyang nyembah apa gitu loh, ya. Jadi niatnya sudah bakar saja, kayak bakar rokok gitu atau bakar sampah dan lain sebagainya. Tergantung niat kita, Pak Ustadz. Tergantung niat kita, ya. Karena kita di sini semua serba darurat. Kembali kepada kondisi darurat, ya, yang memang dalam kaidah usul fikih diperbolehkan. Sama hanya begini misalnya, saya sebagai Grab driver, misalnya, Pak, ya. Tiba-tiba ada orang yang nelpon saya untuk mengantarkan pergi ke kelenteng misalnya untuk ibadah. Iya. Kira-kira saya harus terima mengantarkan dia atau tidak? Tolak ya. Nah, ini masalah muamalah, nggak ada masalah. Muamalah itu nggak apa-apa, asal jangan ibadah saja, ya. Asal jangan ibadah saja. Kalau ibadah kita nggak boleh campur aduk. Kalau masalah muamalah tetap kita lanjutkan. Sama hanya begini misalnya, jam berapa? Saya sebagai pedagang warteg misalnya, Pak. Iya. Tiba-tiba ada seorang, minta maaf ya, ada seorang pelacur setelah menyervis laki-laki, tiba-tiba mau beli nasi kita. Apakah uang yang dia mau belanjakan ke kita ini kita terima haram apa halal? Kira-kira kalau Bapak Yulfis menerima uang dia membeli atau tidak? Diterima aja, Pak. Terima, ini muamalah, bukan ibadah. Nah, ya, jadi kepada para penanya, sudah bismillah saja, kita bukan ibadah, ya, menyembah apa yang mereka sembah. Ya. Agama kita sebenarnya nggak sulit, Pak Ustadz. Sangat fleksibel sekali, Pak. Jangan dipersulit lagi juga. Sangat fleksibel, Pak. Baik, kita masih ada ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz, karena ini waktu kita udah hampir selesai jamnya, maka sekarang kita bacakan pertanyaan terakhir di sini. Assalamualaikum, nama saya Sulistiani, Pak Ustadz. Saya mau tanya satu tentang sholat tarawih. Jika tidak melakukan, bagaimana hukumnya?
sudah 4 tahun tidak pernah lagi sholat tarawih. Baik, satu Bagaimana dulu. cara menebus dosanya? Ya, baik, satu dulu ya. Ya. Salah satu di antara sunnah puasa ataupun di bulan Ramadan ini Pak Haji adalah qiyamul lail, yaitu melakukan sholat tarawih. Ya, dikatakan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail yaitu tarawih, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum berkesempatan pada waktu-waktu yang lalu ya beristighfar kepada Allah dan insya Allah tidak berdosa karena ini hukumnya sunnah Pak. Sunnah. Sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Tapi tentunya yang kita pilih adalah pahala ya Pak ya. Jadi kita melakukan sholat tarawih. Jadi ada kesempatan mulai malam ini dan seterusnya ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan untuk melakukan sholat tarawih ya di bulan Ramadan ini. Gitu. Yang kedua tadi. Yang pertanyaan kedua, pembayaran fidyah itu bagaimana? Sedang saya di sini dan kadang-kadang tidak puasa. Baik. Terima kasih Bapak atas jawaban. Iya. Yang harus dibayar fidyah itu ya, adalah orang yang tidak mampu berpuasa, Pak. Seperti orang yang tua yang tidak sanggup kalau puasa dia jatuh misalnya, pingsan. Kemudian orang yang bekerja misalnya, Pak, bekerja di batu bara, panas terik, yang kalau dia itu berpuasa, ya dia nggak kuat dan dia nggak kerja. Nah, maka orang ini walaupun 1 bulan terus menerus dia bekerja, ya, karena kalau nggak kerja keluarganya nggak makan dan tidak ada alternatif pekerjaan lain, cuma itu-itunya yang dia bisa kerja, maka orang itu harus membayar fidyah. Tapi kalau kitanya misalnya masih kuat, ya setelah Ramadan, maka dia wajib membayar qadha, bukan fidyah, Pak. Ya, jadi ada dua ya. Qadha itu untuk musafir dan orang sakit, ya. Tapi sakitnya itu dia harap sembuhnya itu banyak, ya. Nah, kemudian orang musafir yang dalam perjalanan di waktu Ramadan, maka berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Maka penanya itu tadi, saya berkeyakinan dia masih kuat ya untuk melakukan qadha puasanya setelah bulan Ramadan nanti. Adapun kalau fidyah ya, yaitu bayarannya sekarang ini sekitar $50 Pak setiap hari. Setiap hari. Iya. Jadi tergantung jumlah. Jumlah berapa hari. Ya. Baik Pak Ustadz, saya kira waktu juga udah hampir habis. Jadi terima kasih banyak untuk tausiah yang Pak Ustadz telah berikan kepada kita bersama di sini dan telah hadir di acara Ngopi Instan bersama KJRI Hong Kong. Sebelum acara ini selesai, kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya karena sekarang masih dalam kondisi waspada COVID-19. Mohon teman-teman yang libur hati-hati, jaga hanya 4 orang di Hong Kong ini, terutama di Hong Kong, hanya 4 berkumpul boleh, jangan lebih dari 4 orang. Dan juga seandainya memang tidak terlalu penting untuk harus mudik pulang ke tanah air, jangan paksakan untuk pulang ke tanah air. Dan bagi teman-teman yang ingin keluar rumah, kami harap untuk menggunakan masker dan rajin membersihkan diri. Saya kira ini Pak Ustadz yang telah ya, kita gali pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi panutan untuk kita semua dalam menjalankan ibadah di Hong Kong ini. Amin. Kembali saya ulangi lagi bahwa 5 hal untuk menggapai derajat takwa ini. Yang pertama yaitu ada tekad yang kuat untuk menggapai ridha Allah. Yang kedua, perbanyak bertaubat, jauhi maksiat, dan perkuat ketaatan, serta tebarkan manfaat. Baik Pak Ustadz, sebelum acara ini kita tutup, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk membacakan sedikit doa untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dalam hidup ini. Silakan Pak Ustadz. Amin. Baik para pemirsa, mari kita berdoa, dan sebelum berdoa mari kita niat bersama-sama ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة Amin. ونعوذ بك من سخطك والنار. Amin. اللهم إنك عفو كريم Amin. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Amin. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك Amin. فاجعل مآلنا إلى جناتك. Amin. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة Amin. وأزمنة مديدة. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان، Amin. في رمضان وفي غير رمضان. Amin. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه Amin. فغفرت زلله وإجرامه Amin. ووفقته لطاعتك لما استعد الأمانة. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk teman-teman, jangan lupa saksikan minggu depan acara Ngopi Instan kita ini kembali di dalam edisi khusus Ramadan yang ketiga. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ataupun siapapun yang menyaksikan acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Pak Ustadz sebagai narasumber. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.